Sepertinya sama. Sepertinya sama. Kata-kata. Halo, halo. Balik lagi Halo, halo. kembali dengan Ares dan Udin. Ngasu ngobrol Ares Udin. Kali ini belum ada satu curhatan dari temen, dari viewer gue juga. Dia udah ngirimin filenya. Lagi dingin banget bro. Udah Di sini, sumpah. ngirimin lah. Dan Tahu kenapa? kayaknya Hujan mulu. akan coba dibacakan sama Ares sama Udin udah pasti. Cuma nanti si Udin mau Ini ngomong apa kan dulu dia. Kita dengerin aja dulu. nih. Mulai turun nih. Halo Kartika, thank you Kartika. Gimana suara aman gak? Suara Udin, suara aku. Mungkin sedikit coba. Kursi aing mulai turun. Sini ya deh. Gak jelas. Halo Kesa, Kursi dah. halo Kesa. Turun-turun sendiri. Kampret. Aman. Oke, aman. Dah. Halo Udin. Seperti yang sudah dinyanyi. Ya halo. Gimana puasa hari kedua? Udah batal berapa kali? 2 kali Din. Baru hari kedua. 2 kali betul kan. Betul dong kan, puasa kan udah 2 hari jadi batal 2 hari. Bener dong, gak salah dong. Iya bener dong. Berarti tidak ada fitnah di antara kita kan? Betul kan, masa mau puasa 24 jam kan ada pembatalannya juga ya. Betul. Sebaik-baiknya orang puasa adalah berbuka di saat yang tepat. Betul gak Udin? Betul. Berbuka. Tadi lu yang kirim foto ke gua lagi es buah tuh apa Din? Jam 1. Gak ada, gue ngirimnya Padang lah perasaan. Berarti lu ada main. Ada main sama siapa? Tukang es buah. Nih gue cerita Kayaknya sedikit deh. Tadi siang gue agak kesel ya, sedikit kesel ya. Cuma ada lucunya. Jadi seperti yang lo tahu kan, gue baru dapat kerjaan yang freelance itu, proyekan. Ya biasa dengan. Alhamdulillah. Ngopi dulu. Lanjut. Dengan bidangnya gua gitulah. Nah ini ada proyekan, terhitungnya apa ya itu, redelivery di aircraft ya kan. Gua dapat tawaran, offering segala macem. Oke, sign kontrak lah di project itu. Oke, gue udah, dan gue bilang kapan gue bisa mulai. Ternyata prosesnya cukup nggak ya 1 bulan lah gue untuk prepare itu. Kayak ID gue tuh perlu ID untuk akses ke dalam area tersebut. Gue perlu akses, dan baru hari Rabu kemarin lah gue bisa dapat aksesnya. Dan gue udah tadi hari ini akhirnya gue kesana. Bayangan gue adalah ya kan, gue as maintenance planning lah ya kan. Gue yang prepare segala macamnya. Oh ini enggak ini. Gue yang prepare segala macam. Nah gue hari ini gue ke lokasi kerja. Bayangan gue adalah kalau yang seperti udah tuh gue ada bukan ruangan khusus tapi layaknya orang kerja gitu ya kan. Ada ruangan lah bicaranya gitu. Pas gue kesana nggak ada Din. Nah terus lu gawe gimana dong, di mana? Nggak ada listrik,
gak ada koneksi internet. Yang lu tahu gue di bidang pesawat lah ya. Hmm. Gue bener-bener kalau ditanya orang yang ya tadi kita sempat cerita lah, yang lu bilang gue kerja di pesawat, bener-bener di pesawat. Gue datang dengan excited ya kan, akhirnya gue kerja lagi kan, dapat kerjaan lagi lah. Gue datang pas gue ke TKP, lah di pesawat. Gue bilang itu pesawat bangke juga enggak, komponen masih ada ya, tapi yang bukan ditinggalin juga, memang itu ada tempat khusus untuk pesawat yang tidak aktif. Dan itu benar-benar mungkin gue nggak Di tahu hanggar ya. berarti itu. Bukan di hanggar, taxiway. Oh, itu posisi nggak di hanggar. Enggak, di taxiway. Jadi taxiway itu yang runway-nya pesawat, mungkin ada di sisi luarnya itu untuk pesawat diem lah. Gue di situ Din, puasa-puasa, untung hujan. Jadi cuaca mendukung kan, adem segala macam. Tapi gue kehujanan, ke lapangan ya kan, ngeliat di pesawat tangganya mana, gue yang dorong nggak pakai tangganya. mobil ini. Enggak, untungnya itu aksesnya memang bisa dilewatin. Masih gue bilang, jadi di sisi kiri dari pesawat yang gue pegang itu, sisi kanan ya kantor pemadam. Gue bisa akses lewat situ, tapi memang memerlukan kartu akses tadi. Nah, gue masuk lewat situ, lewat kantor pemadam. Karena itu kantor pemadam, tidak ada ruangan selain untuk karyawan pemadam dong. Jadi betul. Yang kayak gua ya udah liar lah bicaranya. Gua datang, gua di pesawat. Astagfirullahaladzim. Mau dibilang salah juga nggak bisa dibilang salah. Iya, nggak bisa bilang salah. Di pesawat, bener. Di pesawat. Bener, literally pesawat gua. Selam pengalaman gue, lu kelasnya udah ini sih dari situ, udah bisnismen abis sih. Jadi kayak pesawat charter gue doang ya. Iya. Jadi gue sama 4 orang tim. Jadi timnya itu 4 orang itu adalah mekaniknya, dan gue dari sisi engineering ya kan. Gue datang berempat, dia malah nanya gue, "Pak ini gimana?" Ya gimana dong. Lah nggak kebalik gitu. Gue ada foto-fotonya tapi nggak bisa gue tampilin di sini. Gue akan kirim ke lu nanti. Ya. Sumpah dah. Tapi ini ya yang kebayang di orang ya. Jadi lu datang ke sana, ke tempat kerja, terus sambil bawa tangga buat naik pesawat, yang didorong itu kan? Iya. Yang biasa-biasa misalkan kalau presiden turun dari pesawat kayak gitu kan? Iya. Nah, lu bawa, lu masuk ke pesawat. Nah di sana, lu udah kayak Ronaldo dah pokoknya itu. Asli. Pesawat bisnis. Asli. Untungnya karena gue dari sisi engineering, ada mekanik, dia lebih paham kan. Gue bilang, "Mas, ini kita cari tangga, kita dorong ke sisi pesawat." Gue bilang, "Kita buka pintunya, kita lihat." Jadi gue masih bisa minta tolong lah, nggak gue sendiri kan. Tapi coba lanjut dulu. Dari 4 orang tim itu, 2 orang orang yang experience lah, baik secara ilmu, baik secara umur. Lu kebayang umur gue 38. Umur gue 38. Gue bilang experience secara umur. Jadi itu experience itu di atas gue dong. Lu bisa kebayang itu umur 50. Gue sih kayaknya kalau di posisi lu kayak
kayak nggak enak gak sih jatuhnya? Iya. Gue mau gimana, mau minta Kayak tolong, mau nyuruh gitu kan. iya Gue dari sisi pasti kan. engineering yang nyiapin job card segala macam untuk pekerjaan, let's say paperworknya jadi kan gue nih pak gimana coba. Aduh, sehari ini gue tuh ngomong hapunten banyak banget Din. Pak maaf ya Pak ya, bukan ngajarin ini. Asli, hapunten Pak. Mana kebanyakan orang Sunda lah. Untungnya gitu Din, kebanyakan orang Sunda. Gue kan walaupun Sunda gue aman masih belentang-belentong gitu ya, sedikit-sedikit gue masih bisa lah. Jadi gue ngomong hapunten Pak, ini ada yang perlu dicek. Gue bilang secara physical check. Gue bilang, oh iya. Ada bilang, ya tenenaon katanya, nggak apa-apa, ini kan udah kerjaan. Tapi orang gimana? Ya, iya sih. Cara ya dengan hukum Indonesia yang Gak enakan. bukan hukum, fokusnya adat Mm-mm. Indonesia yang Mm-mm. kalau ke lebih atas tuh kayak Sungkan. gitu kan. Ya, Harus ngehargain gitu kan. gue jadi bingung. Tapi ini Aduh demi gimana pekerjaan nih. tuh kayak jadi Akhirnya tadi jadi pas masalah. mau sholat Jumat itu sama gue inisiasi, gue bilang udah balik aja lah Pak. Gue bilang udah balik aja Pak. Balik aja. Iya, karena kan selain tadi itu kalau di sini ya hujan itu sampai bener-bener mau sholat Jumat baru reda. Selebihnya itu dari kemarin malam hujan gede sampai pagi. Terus lu tau kan gerimis yang dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak. Kalau di Sunda tuh murupui. Nah kayak gitulah. Jadi dengan kondisi kayak gitu, gue berangkat, gue di pesawat ya bisa lu gambarin di apaan tuh? Tiba-tiba tuh. Ada hantu kah? Ada hantu kah? Konspirasi naon? Iya, Det, konspirasi sebuah maskapai. Duh nggak bunyi lagi ininya, kok nggak bunyi ya? Desktop audio kali nggak nyala. Nyala. Biasanya kalau itu desktop sih. Tahu tuh apa tuh? Kalau begitu mah beneran. Tapi Mbak mesti ngebayangin sih mana kerja Terus bentar deh, bersama bentar orang deh. tua. Lanjut aja kamu. Pamat, terima kasih Pamat Kerja sama orang tua donasinya, terima kasih banyak. yang ya bener Hapunten, ini banyak hapunten. experience-nya lebih Lagi nggak ke experience-nya kota, lebih, emang lagi sesinya lebih sesi berpengalaman dia. curhat malam Jumat dan malam Lebih- Sabtu. Malam Jumatnya horor, malam Pokoknya lebih Sabtunya lebih ini dari curhat. dia. Selain horor Betul, lah, harus Pamat juga kalau mau curhat boleh, Nyuruh- tentang servernya nyuruh orang boleh. Siapa tahu Udin saya selaku player juga di canggung satu gak sih? mimpi bisa Kurang aja secara yang langsung Dulu ngasuh pernah kerja apa ya, ini ya kasih sebagai satpam gitu. masukan misalnya Kalau kurangnya apa, misalkan kita bisa ngobrol juga. ada satu hal Kita yang belum harus pernah ngobrol secara gue langsung bisa gitu nangani Pamat. nih, yang bisa Aduh nangani Pamat, terima kasih Pamat, terima kasih gitu. banyak nih Tapi sedangkan Pamat. dia ini Hapunten, ini atur nuhun umurnya pisan. lebih tua Atur dari nuhun gue. pisan. Terima kasih Pamat ya. Terima Soalnya kasih. Lancar terus untuk Pamat. Bisa-bisa Guys, aja, kita doain tapi Pamat itu rezekinya karena lancar, lu punya sumber wewenang rezekinya yang ditambah, Jadi terutama harus dia servernya itu semakin baik, kalau playernya semakin mau nyuruh banyak, kayak dan Pak, semoga nih ya, ini Pamat ini real dari saya personal. Saya juga main di Gak tempat bisa, Pamat itu kayak dan begitu. kemungkinan sebulan ini Apalagi kayak akan satpam di gitu ya, di posisi satu satpam kayak mimpi. gitu. eh, Kan penyeberangan kan otomatis masukan dari saya adalah sebagai satpam bagaimana gitu ya. sedikit kotanya Asli. setelah Jadi kemarin satpam tuh kan kayak gimana gitu. pindah hosting ya, Ada itu mobil mau keluar. visi-visi yang kentang Posisi seperti emang saya orang lagi agak sedikit berat, ngepel itu, tapi lagi bersih-bersih.
yang si Saya bapak ini tidak yang apa ya, udah saya berumur ini tidak putus lagi akal. nyantai Saya bukain gerbang gitu coba kan, tes di nyeberangin, grafiknya supaya kayak saya bisa orang tetap kan langsung ada lari di ya dengan sana, refleksnya. tetap bisa Langsung menyajikan tontonan ke viewer saya, lari kan ya dengan tidak refleksnya lari. lag atau segala Terus macam. mau Sekali ikut lagi bantu. saya doakan Pak Terus Ahmad cuma jawab, ditambah udah, rezekinya, geus, geus, sumber tekudu, rezekinya udah ditambah, nggak usah dipanjangin katanya. umurnya, dan Kayak jadi aing semoga jadi selalu bingung diberikan kan. yang terbaik Aing mau sama Gusti Allah. mau Amin. ngebantu, Terima kasih Pak Ahmad. pengen gitu. Kayak maksud aing tuh kayak udahlah gitu, udah tua mah mending, bukannya gimana ya, ya emang sama-sama kerja gitu, cuman kayak ay, ada yang lebih muda tapi yang mudanya nggak mau ini gitu, nggak mau gerak gitu kan, jadi kayak takutnya kayak gimana gitu kan kalau Serba gua nggak salah gerak. Din, serba salah, bener. Iya, masa iya gitu. Kalau Tapi secara mungkin si bapak-bapak ininya kayak ngeringanin tugas kurangnya gitu sebagai guanya, Mm. karena emang tahu guanya lagi ada kesibukan gitu misalkan kayak tadi gitu yang gue bilang. Tapi kayak di hati gue juga kayak anjing gak Kenapa enak jadi cuma mau seorang tua gue mokel? suruh- Udah suruh. mokel lah. Sauna udah Harus udah nanganin mokel dulu kan gitu udah kan. buka. Gue juga bisa gitu. Tapi ya begitulah. Ya Dunia gak enaknya kerja. gini Din. Walaupun gue yakin sih mereka ngerti ya. Ngertinya ini profesionalitas job desk kerja lah. Cuma memang kan Indonesia itu bicaranya itu masuknya ke budi pekerti kali ya. Budi pekerti yang memang kita selalu ditanamkan dari kecil itu, kita sama yang lebih tua harus hormat, kita harus harus inilah segala menghormati gitu ya. Nah itu yang bikin jadi kita itu harus menghargai juga gitu, harus gimana ya, kayak walaupun dia let's say bawahan gitulah ya, misalkan gitu, tetap kita harus hormat. Nah itu emang bagus sih, seperti itu tuh bagus. Cuma kadang-kadang di satu sisi kayak gue yang lebih muda dari dia, bayangin dia umur 50-an, dia pensiunan tapi dia sebagai tenaga ahli di bidangnya gitu ya, dan gue di bidang gue gitu, gue minta tolong dia, Pak ini asli gue sehari ini gue ngomong hapunten banyak. Hapunten Pak, hapunten. Kata teman aing res, kata teman aing apa coba? Paling kualat saeutik, paling kualat Anjing, saeutik. jangan gitu atuh Orang juga udah sopan, hapunten. Bilang, Pak punten, ini ada ini. Enggak langsung ujuk-ujuk orang bawa, Pak ini kerjain. Ente gitu goblok. Kualat anjing. Ya lu juga mungkin ya, lu juga ngerasain lah. Lu di kerja lu pasti ada yang lebih secara pengalaman, dia senior dan senior secara umur juga kan, apalagi lu ya yang kasarnya take over kerjaan itu harus, Pak begini Pak ini gitu ya kan. Pasti lu ngerasain lah. Gua apalagi umur gue lo kan lebih jomplang banget kan daripada lu kan. Iya. Ketemu orang yang lebih jomplang itu kayak, apalagi kan kayak inilah masalah ini kan di area ini sebenarnya areanya terbuka gitu. Di depan apa ya, di depan toko gitu. Depan toko ini kan kebuka ya, lebar banget gitu. Terus ada bapak-bapak emang konsumen ini. Dia tuh ngerokok gitu di situ. Lalu kan kalau misalkan lu sebagai gue ya, sebagai satpam, mau negor gimana ya? Negor gimana coba? Cara etika aja gitu kan. Iya. Meskipun kalau misalkan kayak gue, Pak maaf banget gitu kan. Iya. Ini ngerokok nggak boleh di sini gitu, di sini gini.
Tapi kayak secara logika gitu kan, ini juga tempat kebuka gitu, tidak ada unsur berbahaya yang Ya, bakal menimbulkan bahaya gitu. awarenessnya nggak ada lah. Terus Hmm. terus nih orang lebih tua juga gitu kan, kayak untungnya si Popanya ngerti gitu aja sih. Iya, kadang-kadang gitu. Oh iya deh katanya. Mm-mm. Memang gini ya. Kayak di situ kayak Iya. Kayak di situ kayak ya di situ kayak kalau misalkan ada orang tua yang kayak gitu ya, Aing suka kayak Masya Allah kata Aing kan. ya memang di sini tuh kayak Happy aja gitu. kita dituntut kayak attitude, terus dituntut secara bahasa. Makanya kadang-kadang orang bisa sakit hati karena bahasa mulut lah. Kita gimana, apa yang gue kayak gimana ya, tujuan kita baik, kalau kita caranya salah, saya keterimanya salah ya. Let's say kayak yang kita hadapin, Din. Maksud kita baik kayak lu lah, memang di situ bukan areanya, udah dilarang ngerokok. Kalau lu, walaupun itu otoritinya lu untuk melarang dia ngerokok, kalau cara lu bener, dia keterima juga enak, ya kan? Kalau lu misalkan udah gitu bapak-bapak dia, udah bapak-bapak, terus lu tidak sopan gitu bicaranya, walaupun lu benar ya, terus bilang, jangan ngerokok di sini, sana. Keterima juga pasti salah, walaupun itu otoritas lu gitu, walaupun lu bener, tetap salah itu. Pasti lu akan dituntut karena kita kan, itu culture-nya adalah kita sama orang tua harus tetap sopan. Lu pasti akan disalahkan, ya mas, harusnya mas bisa lebih sopan ngomongnya, pasti jadi kita yang salah. Itu makanya nih buat teman-teman ya, sekalipun diri kalian benar, tetap tegur dengan cara yang baik dan kalimat yang baik. Betul. Iya, apalagi Sunda. Apalagi susah banget. Nih, ini masih sedikit aing cerita aja pengalaman aingnya. Kalau ketemu sama orang yang, gue lebih seneng ketemu sama orang yang masuk Pak Ares, masuk Leon. Gimana kabarnya Leon? Sehat ya Leon? Maksudnya kayak puasa udah 2 hari. Orang ini tuh berpenampilan udah bolong tidak 2 hari kah? Sewah itu ketika datang untuk membeli kendaraan ya. Dia itu tidak sewah itu orangnya. Biasa aja gitu Din. Biasa aja gitu. Cuman emang secara mulus tuh gitu. Astagfirullahaladzim, udah mau kasari, subhanallah. Sama orang iman yang kemana iman? Dia ini berpenampilan yang bukan selayaknya, yang bagaimana kita sering lihat lah kalau misalkan orang yang berduit, orang yang mulus, pasti pakaiannya beda lah gitu, lebih kelihatan lah, berpenampilannya beda. Iman lu gue lebih masa udah batal untuk buat menegur orang kalau misalkan konteksnya dua-duanya ini lagi salah nih ya, dua kasta yang masih ya salah. Kalau kayak ya? Dimin juga salah sih ya, sama-sama orang tergantung ini, si kondisi. Cuman secara penampilan berbeda. Gue dengan cara menegur gue itu lebih enak ke orang yang menegur ke yang berpenampilannya biasa-biasa aja, tapi fulusnya mulus gitu. Sumpah, karena banyak banget kejadian kayak gue negur orang yang berpenampilannya wah gitu ya, yang secara harusnya kan secara logika gitu, etika dia tuh lebih dimengerti gitu kan. Iya kan, kalau secara berpenampilan kan biasanya. Nah ini tuh kayak gua tegur gitu dengan bahasa yang sopan, yang pokoknya tidak ada unsur buat marah lah dia. Dengan baik-baik menegurnya. Tapi kayak dia tuh kayak malah seenaknya gitu loh. Ya gua konsumen, gua raja gitu. Gimana gua kayak gua udah negur kayak dengan baik. Kata Ing, mau dilarang
gak bisa itu. Maksudnya Enggak lu gue bilang pengen larang secara tegas. takol ku aing sia goblok gitu enggak? Jangan dong. Jangan dong. Yang ada aing dipecat aja. Oh iya. Ya, kayak menegur orang kayak gitu tuh kayak sih, kayak aing udah menjalankan sesuai SOP. Kalau ditegasin dikit ntar jadi rame gitu. Iya. Ntar jadi yang salah tetap gua gitu kan. Jadi, kayak kadang kalau misalkan gua ketemu sama orang yang kayak gitu ya, gua yang bukan ngejudge juga sih, maksudnya ngeliat dari penampilan gitu. Oh iya gua iya langsung Kartika tegur silakan. secara pelan, Sakit. secara ini kayak Oh udah cepat sembuh ya nerima, Kartika. cepat sembuh. Udah nerima jawabannya yang Semoga kurang mengenakan. diangkat penyakitnya ya Kayak gua, Kartika. ya udah. Mending gua Love dimarahin you. sama atasan gua jadinya, diatasin gara-gara ini kenapa nggak ditegur gitu. Ya gua bakal bilang, gua udah negur cuman kayak gak bakal begitu gitu. Gak tahu kenapa gua pasti kelihatan kok aneh banget loh. Orang yang berpenampilannya lebih wah itu kayak, kalau di bahasa Sunda mah kayak ini apa bahasanya, kayak pangaingnya, masa pangaingnya kayak gua banget ya gitu. Bukan berarti semua yang berpenampilan bagus jelek kayak begitu, tapi enggak, iya bukan. ada aja gitu. Ada aja oknum. Ada aja gitu. Allah Ya, cuman lopi-lopi rata-rata kenapa? dari yang Lu juga golongan sendirinya yang lah kayak pacar gitu, gak tahu aing. kenapa gua karena Ya curhat juga kalau dong boleh. sekarang ini gini sih Din. Pendidikan tinggi tidak berbanding lurus dengan attitude. Berpenampilan sepertinya pendidikan itu juga tidak berbanding lurus dengan attitude-nya dan pendidikan. Kadang pendidikan tinggi itu malah semaunya dan searogan itu gitu. Dan yang biasa-biasa aja justru lebih bisa menghargai gitu. Walaupun kadang ada yang pendidikannya bagus, attitude-nya bagus, dan secara penampilan dia juga matching gitulah. Karena pendidikan, karena attitude dan penampilan juga kita bisa menilai, oh dia ini berpendidikan dan dia ini orangnya sopan. Gitulah. Memang perlunya dari kita masing-masing mawas diri gitu bicaranya. Yang bikin kesel adalah kadang orang merasa bos. Nah itu tuh sumpah yang kayak gitu. Berpenampilannya oke, tapi seperti orang yang tidak paham aturan. Itu jengkel sih, jengkel. Itu tuh tricky banget ngadepin orang gitu tuh. Itu tuh susah. Iya. Kadang gini, gue selalu bilang kalau misal kayak Tenwan di rumah sakit ya, kita dengerin apa yang dia omong. Kalau misalnya masalah ya bicaranya ya, kita dengerin apa yang dia omong, kita lempar peluru apa yang dia lempar ke kita. Nah itu gue belajar kayak gitu tuh dari ya pengalaman gue kerja. Dia ngomong bla 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 bla, oh dengerin aja. Nah tinggal tembak apa yang dia omong. Misalkan case-nya kayak ngerokok lah, kayak gitu ya. Lu kan di sini bebas segala macem, udara bebas kan, bukannya ruang tertutup segala macem. Jadi saya bebas dong rokok. Betul Pak, kalau bicara bebas memang bebas dan itu hak Bapak. Tapi hak Bapak ada terbatas, dibatasi sama haknya orang lain. Karena di sini walaupun udara tempat udara terbuka tetap dilarang rokok. Jadi terbuka atau tertutup ini tetap dilarang, kayak gitulah. Kalau dia ngomong macam-macam ya udah lempar apa aja, lempar sesuai yang peluru dia lempar ke kita. Itu gue belajar dari situ. Digulung, dikunyah, dilepeh. Assalamualaikum semuanya pribadi. Gue pernah sampai ngalamin orang. Halo Abang Kesuy, Bang Andre. Cuma kan gue sebagai orang yang di bawahnya, yang sudah diberikan aturan oleh dia gitu maksudnya. Jadi
aturan Di itu atasan dari dia yang ngelanggar, Din. Wah itu paling ngeselin. Lebih jengkel lagi itu. Pak. Jadi gue ngalamin kayak gitu. Aturan nih dari dia nih. Kayak misalkan kan di maksudnya ini emang aturannya ini dibuat dari satpam. Tapi kan gitu, itu kan dibutuhkan untuk di ACC oleh atasan. Betul. Nah ini tuh udah di ACC ini masalahnya nih. Aturan ini nih. Sama dia nih. Ada aturan yang dimana tidak ada boleh kendaraan karyawan yang parkir di situ. Karena tempat itu tuh untuk pengecekan Customer. mobil mau keluar. Oh, oke. Yang mau dikirim. Mobil buat keluar. Kayak apa ya sebutannya? Kayak mobil kantor yang mau dipakai sama karyawan. Oh. Kan harus dipengecekan dulu tuh. Oke. Kayak rental lagi. Dari pengecekannya tuh di area situ. Gue itu posisi gue kerja sekitar udah ada di tahunan, udah nyampe setahun tuh gue di situ. Kejadian lah case di situ. Jadi atasan gue, dia nanya ke gue, Pak boleh nggak parkir di sini? Gue dengan ya gue sebagai yang harus menaati sebuah SOP gitu kan. Gue bilang, mohon maaf Bu, gak boleh di sini karena kan ini tempatnya buat pengecekan mobil yang mau keluar. Gue bilang gitu. Gue dengan pelan tuh. Ya dengan sopan lah. Dengan sopan lah gitu. Dijawab sama dia, kamu baru ya di sini ya? Adik. Gue bilang, ya gimana Bu, maksudnya Bu? Kamu baru ya di sini? Kamu belum tahu saya siapa ya? Kata gue dalam hati, iya, Aing tahu siapa ibu gitu, cuma menjalankan aja gitu kan dalam hati itu. Terus dia ngomong kayak gitu, gue bilang kan, iya Bu, mohon maaf, tapi kan ini buat mobil di sini. Kalau mau diparkir sebelah sana, di sana masih ada. Gue bilang gitu kan. Gue mau udah ngasih opsi, udah ngasih solusi biar di mana parkirnya gitu. Terus dia masih ngotot, kamu masih baru ya di sini ya? Kamu belum tahu saya siapa ya di sini ya? Di situ posisi gue berdua tuh sama senior satu. Senior gue langsung tuh ditanyain, itu anak baru ya di sini ya? Belum tahu saya siapa ya? Oh iya Ibu, mohon maaf. Senior gue. Jadi ini saya harus parkir di mana katanya ke si Ibu. Kata senior gue, oh parkirnya di sebelah sini aja Bu, biar ini masih ada kok yang adem di sini gini. Oh ya udah mati. Gue juga udah ngarahin. Yang pertama gue udah ngikutin SOP. Yang dimana itu kan dilanggar juga kan, mau dilanggar sama dia. Kedua, gue udah ngasih opsi buat dia parkir di mana, gitu. Tapi kayak opsi gue tuh anjing kenapa deracin si Abing blok ditanggepin gitu. Kayak cuma opsi dari senior doang gitu yang ditanggepin. Kayak anjir lah, itu udah kerja setahun gitu, disebut masih baru. Iyalah oke, tapi kan kayak kayak lu bos banget gitu. Ngapain bikin, kenapa di ACC gitu aturan begitu kalau gitu. Ya lu yang buat, lu yang ACC, kok lu yang langgar. Emang sampai gue cerita ke senior gini. Oh aman kok cina. Wah emang posisi Riko udah benar cina. Kalau misalkan ada ini mah saya ntar dibantu sama saya. Nah di situ aing respect aja sama senior yang satu itu. Oh dia pasang badan. Ada senior salah satu lagi yang pasang badan kayak gitu, aman. Di situ aing mulai tenang hati. Dia udah takut dipanggil gitu. Ya, soalnya udah pernah ada kasus itu Res. Apa? Udah ada pernah kasus ada atasan HRD yang mau parkir juga kayak gitu, cuman posisi itu emang nggak boleh karena itu buat mobil truk, parkir mobil truk. Dan itu tuh udah mobil truk apa mobil towing? Mobil truk.
Oh, oke. Di ngotot nih si satpam ini, jatuhnya sama kayak gue lah, dia ngotot nggak boleh. Pada akhirnya dia dipanggil ke ruangan, kontraknya dimainkan. Wah, kayak anjir, gue juga kayak abis ngelakuin itu kayak kayaknya gue abis dah udah ini ya, jadi kemana, ya bener gitu. juga sih ya. Ya jadi serba salah juga, gue pengen ngikutin SOP, gimana ini kalau nggak diikutin gitulah, susah lawan orang bos-bosan begitu tuh. Ya, bukan bos besar sih, melawan orang yang bosi, merasa dia itu atasan terus gue bisa seenaknya. Nah itu yang selalu gue bilang ke teman-teman ya, hargai pilotnya gitu ya, karena gue itu kerja dari 2011 sampai sekarang lah bicaranya. Jadi orang kayak gimana, sependek pengalaman gue udah pernah nyobain lah beberapa orang kayak gitu. Jadi gue ngambil menerapkan ke dulu waktu gue kerja jadi supervisor gitu. Gue berlaku adil gitu lah, berlaku leader. Bahkan gue tuh jarang banget menanyakan, ya bukannya jarang ya, gimana ya, let's say gue ngasih kerjaan, gue pasti akan nanya kerjaan itu sampai mana gitulah. Let's say dari 5 kali gue nanya, 3 kali gue nanya pasti keadaan teman-teman, dalam arti maksudnya lu gimana, lancar gak gitu, atau enggak gimana kemarin weekend kemana aja. Gue pasti gitu, ketimbang kerjaan gitulah. Dari misalkan sehari ini gue pertanyaan 5 kali, 3 diantaranya pasti nanya kabar teman-teman tim gue. Karena kalau soal kerjaan beres enggak, gue yakin pasti beres, karena mereka juga datang dengan rasa tanggung jawab gitulah bicaranya ya kan. Nah yang jarang disadarin, kita tuh seberapa sering sih nanya keadaan teman-teman gitu. Itu yang gue selalu lakuin waktu gue zamannya gue kerja ya. Dan itu gue itu pengen nerapin itu di mana aja, baik di rumah sendiri, baik yang di kota gitu. Kalau kemarin-kemarin pas gue jadi ini, makanya gue lebih sering nanya tuh gimana rumah sakit. Tuh gue pasti gitu. Gue nanya udah direspon belum, enggak. Kecuali memang ada sinyal dan gue lihat belum ada yang respon, pasti akan gue tanya. Tapi begitu gue nyampe RS pasti gue tanya, gimana rumah sakit, aman. Terus udah pada kemana aja, apakah ada respon, udah patroli atau apa. Udah, kalau yang mau patroli silakan. Itu karena ini gue bukannya jual kesedihan, bukan ya. Apa yang gue rasain gue coba untuk terapin lah. Seperti yang pernah gue cerita, gue hampir depresi. Makanya gue selalu menjaga dalam tanda kutip kewarasan teman-teman. Rutinitas yang itu aja tuh gila. Itu bikin jenuh segala macem. Akan ada fatigue atau kelelahan, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, kalau udah stres itu pasti fatigue. Dan itu yang gue mau coba jaga supaya teman-teman nggak bosen di RS. Menjaga sekali lagi tanda kutip kewarasan. Itu yang penting tuh itu. Kalau lu udah bisa bikin suasana waras di tempat kerja, orang dari rumah datang itu bukan lagi dia menganggap itu pekerjaan. Gue mau ketemu keluarga gue di luar rumah. Gue mau ketemu teman-teman gue yang asik di luar rumah. Tuh, itu bakalan tanpa lu minta dia pasti akan maju sendiri, atau bahkan
Pak mana lagi nih kerjaan gitu. Itu yang gue terapin. Karena gue juga pernah jadi bawahan lah bicara gitu kan. Jadi gue tahu. Dan alhamdulillahnya gue dikasih orang, gimana ya, gue dianugerahin yang berpikir gitulah. Jadi apa yang gue rasain yang gak enak nggak gue pakai, yang enak gue pakai, gue terapin lah, intinya gitu. Tapi emang ketika orang dalam tanda kutip mendapatkan jabatan gitu ya, jabatan atasan, kadang ada yang bisa ngontrol, kadang juga ada yang gak bisa dikontrol gitu. Iya. Dan gue juga salah satu orang yang seberusaha mungkin, segimanapun caranya, Berlaku adil. gue mengontrol, iya, berlaku adil dan tidak ingin adanya rasa tidak ingin ada orang yang bilang Tentang dia mau mentang-mentang dia mentang atasan kayak gue benar-benar mencari cara biar nggak kayak gitu, karena ya sama yang itu lu bilang tadi, itu yang gue lakuin gue yang pas udah jadi kuli ngerasain kerja, bukan berarti dari jadi bawahan. bantu. Ya betul. Dari bawahan gitu, terus harus ngerti ininya kayak gimana. Itu memang berat. Iya. Makanya ketika gua misalkan nih contohnya di ini aja lah ya, kayak di role play gitu, gua dapat jabatan sebagai manajer. Gue jadi benar-benar gue sebagai pilotnya benar-benar jadi kayak kebawa gimana caranya anak-anak tetap nyaman gitu di RS. Good. Tidak adanya senggol-senggolan, tidak adanya kata-kata yang si Udin mau mentang-mentang ini, mentang-mentang itu. Kayak ya mungkin ada satu kata dua kata yang nggak enak juga buat didengar mungkin, atau ya di bawah alam sadar gua yang nggak sengaja kesebut. Cuman emang gua bener-bener ngejaga juga gitu. Takutnya sampai ada kejadian kayak gitu kan. Wah, gua udah lupa diri berarti kan jatuhnya. Udah lupa diri, lu juga siapa gitu. Lu juga lu di bawah. Lu nggak ngerasain apa gini banget gitu. Itu sih yang ditakutin sih. Iya. Itu yang emang perlu kita jaga tuh itu, Din. Itu yang sulit tuh itu, jujur. Jadi leader tuh bukannya ya gue nggak menutup nggak menutup fakta lah. Jadi leader enak secara materi bicara gitu lah ya. Iya. Tapi nggak enaknya harusnya lu tuh lebih mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Bukan hanya mengepalai tim lu, bukan, tapi lu pasang badan sama kerjaan tim lu. Tim lu salah, bukannya dari atasan terus nyampe ke lu langsung ngelempar lagi ke bawah, enggak. Itu kalau misal tim lu salah, sebenarnya yang salah adalah kita, leadernya. Berarti ada hal yang belum clear di situ, atau belum nyampe, atau tim kita belum mengerti, tapi udah kita suruh jalan. Nah itu makanya nggak tahu kenapa ya, karena kebodohan gue lah bicaranya ya. Gue anggap diri gue bodoh dalam hal mencerna segala macam. Makanya sebisa mungkin saat gue menjelaskan, gue memposisikan diri gue orang yang nggak ngerti. Jadi gue menyampaikan ke bawahan, gue anggap gue menyampaikan ke diri gue sendiri. Jadi gue sedetail mungkin gue ngejelasin. Bahkan dari yang sepele itu gue jelasin supaya mereka bisa ini nangkep, bener-bener nangkep. Iya sih, emang kayak jatuhnya kayak gini dah. Kayak misalkan gue jadi komdis gitu. Gue ini orangnya bener-bener gak bisa kayak memarahi orang gitu. Iya. Secara ya mau apapun gitu. Karena gue juga pernah di posisi dia gitu, di bawahnya gitu.
pernah di posisi dia yang ngelakuin hal yang sama, Iya. tapi gue harus menertibkan orang biar gini gitu, biar memarahi gini gitu, Iya. kasih tahu. Iya. Kayak jadi gimana ya? Jadi guanya tuh kayak gue kalau ngomong kayak gini takutnya ntar Keterimanya yang salah. dia gitu gini. Takutnya dia si Udin mah gini, mentang-mentang gini. Ya itu yang susah. Tapi gue juga harus menghati aturan. Tapi ya itulah. Ini ada yang Makanya bilang kenapa Din. nggak cocok juga di komen. Si Abing komen, si Apa? Abing biang kerok. Tumben komennya bener Ding. Dia bilang gini, selama gue ngikutin RP kalian Baba sama Udin di RS, selama gue ngikutin RP kalian Baba sama Udin di RS itu kalian totalitas banget. Kalau gue yang main RP kayak gitu nggak bisa kayaknya. Sama aja sih sebenarnya. Gimana ya? Sama aja. Karena dari gue pribadi ya, gue Udin tuh batch 2 aja Din, batch 2 sampai sekarang batch 4 5 batch 5 ya, 5 batch 5. Nggak pernah tuh gue memaki atau ngomelin orang. Tanya deh dari batch 2 sampai batch 5 gue nggak pernah marahin orang. Kalaupun salah pasti gue tegur dengan cara baik di secara langsung di 10-1. Kalau secara langsung di kota biasanya gue tarik dulu dia ke belakang atau ke kontainer gitu. Pasti itu pun gue bukannya ngomelin tapi lebih kayak mengingatkan apa yang lu lakuin tadi tuh lu salah, harusnya lu begini bla 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 bla. Udin pun sama. Kalaupun dia salah, let's say yang gue bilang kemarin pakai baju Mayfair, apa gue pernah langsung ngomelin? Nggak pernah kan Din? Gue bilang Din pakai tas biar ketahuan kita itu medik. Nggak pernah gue langsung ngomel. Ataupun ada teman-teman yang ngeluarin mantra lagi rame, pasti gue bilang jangan keluarin gitu-gitu, nggak enak sama pasien. Tuh gue pasti gitu. Gue nggak langsung ngapain kamu gitu, enggak. Karena gue tahu diperlakukan seperti itu, ditegur seperti itu tuh menimbulkan perasaan yang kurang enak keterimanya. Jadi gue nggak pernah melakukan itu. Pasti kayak sakit hati ntar ya. Itulah namanya pengalaman Din. Lu kan pernah ngelakuin itu dan tahu itu salah, dan kalau ke bawah harus masuk ke ngarahin Udin orang terus, biar nggak kalau ke ngelakuin atas hal yang masuk ke sama. Abah. Gue yang ada Betul cari sih. maksa terus Emang, buat gue tapi gombalin pakai nyanyi. Jujur aja gue Goblok. di apa ya? Biasanya biar apa coba Di beda guanya laki-laki. emang jadi Kalau berat disclose. gitu buat ngelakuin itu tuh, ngasih tahu orang-orang. Contoh dah kayak kasus Muhan dah. Misalkan di bayi IC-nya dia ini kayak songong gitu kan ke konsumen, ke customer, pasien. Iya, ke pasien kayak gitu. Gue yang sebagai di saat itu, gue harus minta maaf dulu ke pasien. Oke lah, itu hal yang mudah. Cuman buat ngarahin Muhannya ini kayak gue tuh kayak nih, gue boleh nggak sih kayak gini gitu. Gue tuh boleh nggak sih? Oh lu yang ini Bing ya? Kayak Katanya tuh cewek punya suami ya? Bego sih lu mah Bing. Ntar si Udin nih mentang-mentang udah jadi begini. Jujur gue orangnya apa ya, kepikiran, overthinking. Tapi by IC ya, itu by IC-nya. Jadi kayak gue pengen pengen ngasih tahu kayak aduh nggak bisa lagi gue. Kalau marah pun kayak takutnya gue berlebihan gitu kan. Iya. Bikin sakit hati orang gitu. Gak enakan. Betul, gak enakan. Ya susah lah. Jujur susah yang gue alamin tuh kayak gitu tuh. Gue yang sebagai ini ya maksudnya. Yang udah di bawah terus naik ke atas kayak not my style. Anjir. Isn't my choice. Ya emang Iya. susah dapat. Nggak semua orang dapat jabatan itu dia juga merasa mengemban banyak orang. Dia harus lebih peka, lebih berhati-hati. Nggak semua orang bisa kayak gitu, emang sulit. Terlebih dalam tanda kutip ya, orang kaget
dapat jabatan segala macem. Karena secara nalurinya dia juga nggak mau melakukan itu, tapi karena dia sudah dikasih pangkat baru, bicaranya gitu, dia sebenarnya itu nggak tahu harus ngapain. Karena bisa jadi dia baru, terus gue harus ngapain nih ke teman-teman gue ini, gue harus mengarahkan seperti apa. Biasanya sih kayak gitu. Makanya kadang pilihan yang dia pilih gitu salah dengan bersikap seperti itu. Sebenarnya gue yakin sih 100% dia juga nggak mau kayak gitu sebenarnya. Makanya kadang-kadang perlu ada yang nge-guide orang-orang kayak gitu. Jangan disalahin. Ini dalam konteks dia manajer lah, kayak misalkan lu gitu, lu nggak tahu mesti ngapain. Kadang lu menjalankan tugas, cuma lu nggak tahu cara menyampaikannya. Ternyata apa yang lu sampaikan itu caranya salah. Nah makanya harus ada yang nge-guide lu kayak gitu. Misalkan contohnya gitu, kayak gitu sih. Ya, susah. Gitu. Aduh pengen ke toilet lagi gua. Ya silakan aja ke WC aja daripada ntar ketahan di situ. Lu ngobrol dulu ya, bentar ya guys, toilet dulu. Ya kayak misalkan kayak jatuh siapa ya, si Daniel kayak lagi duty terus ngobrol di belakang. Gue pengen marahin juga kayak enggak lagi, gue juga gitu masalahnya. Jadi waktu itu makanya kalau lu lihat ya, gue itu sampai cuman kayak ngomong gini, kayak datangin terus cuman gitu doang gitu. Gak berani gue berkata-kata tuh, gak berani banget gue bilang kayak ini jam duty, kenapa di sini gitu, di dalam di sana gitu kan. Kayak who is me bro, siapa aing coba, gak bisa kayak gitu anjir. Begitulah emang, sumpah susah banget. Apalagi di dunia ini ya, di dunia real life nya gitu ya. Di dunia real life nya pun kalau ada yang kayak begitu tuh gue nggak bisa ngebilangin. Sampai akhirnya gue pernah ditegur sama atasan gue kayak, kok itu ada ini, diiniin dong, apa dikasih tahu gini dong, jangan tegur kayak gitu. Gue dengan perasaan yang kayak gitu ya, dengan perasaan yang compang-camping harus kayak gimana. Ini atasan gue ada di samping gue. Si Abing emang kelakuan Leon, dia bleguk emang. Yang di depan lagi ngelakuin kesalahan. Cuman secara ya emang secara logika sebenarnya nggak terlalu salah gitu, nggak salah. Nggak yang fatal lah salah gitu, gitu aja. Iya bukan yang fatal gitu. Jadi mau dimarahin pun sebenarnya nggak usah juga gitu. Buat ditegur pun nggak usah. Cuman kayak gue pernah sampai datang buat tegur orang, sampai gue bingung cara ngomong kayak gimana. Gue datang kayak, Bapak, maaf gitu. Kayak, kenapa? Ini kan gue di sini nggak boleh kayak gini gitu. Gue sampai nggak bisa ngomong karena ada perasaan yang compang-camping kayak gitu. Jadi kayak anjir lah, ini gue ngelakuin ini salah. Makanya salah satu kenapa gue resign di pekerjaan gue, gue nggak bisa gitu, beban itu terlalu berat sih menurut gue gitu. Tapi gue bukan orang yang gitu lah. Ya. Bukan orang yang bisa tegas dalam hal gitu sih. Ya tapi gini sih Din, ini pelajaran buat kita semua sih, termasuk gue pribadi yang masih belajar juga pastinya ya kan. Pinter-pinter kita memposisikan diri, pinter-pinter kita bersikap, sering gunain otak. Maksudnya dalam arti
sebelum kita ngomong atau bertindak, kita pikirin dulu apa dampaknya kalau kita misalnya ngomong seperti ini, dampaknya akan seperti apa. Itulah intinya gitu. Terus kalau kayak lo tadi Din, ada kalanya kita harus berani ambil resiko. Kayak lu misal konteksnya gue nggak kerja di posisi lu, di bebannya kayak gini. Kadang ada kalanya kita perlu take the risk lah, supaya kita tahu di posisi itu dan kita nanti cara handle-nya gimana. Itu untuk pengalaman kita. Karena kita belajar tuh dari posisi-posisi yang udah kehimpit, udah susah, udah sulit, kita belajar. Cuma ya memang sulit, teramat sulit. Kayak gitu sih, berat. Itu makanya pentingnya kita berpikir sebelum bertindak tuh itu. Saat kita udah nawa itu bismillah lah, yakin gua ambil nih posisi ini. Segala sesuatunya, apa yang akan lu lakuin, apa yang akan lu ucapin, lu pikir 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali, supaya gimana caranya nih. Tapi dari situ bagusnya adalah kita belajar. Oh jadi begini, gitu. Iya sih, benar sih emang jatuhnya. Soalnya kan ada aja kan res yang kayak udah dikasih tahu tapi masih ngeyel gitu. Ya itu yang sulit tuh, kayak gitu ya. Itu case-case kayak gitu kan kita jadi belajar tuh, ini gimana ngadepin orang kayak begini nih. Iya, sumpah. Ya kan, Sumpah. Kamu katain kalau misalkan iya emang paling enak tuh kalau udah ngasih tahu orang, terus orangnya nurut, udah tuh selesai perkara gitu. Iya, hilang tuh beban tuh. Tapi kayak orangnya masih ngeyel, kayak anjir, gue harus ngadepinnya kayak gimana lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan gue terlalu berlebihan, yang ada ntar gue yang salah gitu. Ya makanya kadang-kadang tuh ya gimana ya, apalagi kalau misalkan case-nya kayak sebagai satpam itu, as a satpam itu, as a security, kayak lu harus negur orang yang ini ngeyel. Ntar takutnya lu tahu sendiri lah. banyak video-video viral tentang satpam marah-marahin konsumen, ini begini gini. Padahal secara SOP ya, secara SOP udah benar. Dan secara aturan juga emang udah benar gitu. Cuman emang ini doang nih yang ngeyel-ngeyelnya doang nih. Kayak gue tuh nggak mau gitu ada di posisi kayak gitu tuh. Itu tricky sih, gitu. Ngadepin orang kayak gitu tuh tricky banget Din. Nggak mudah memang kadang-kadang jengkel sih. Beneran jengkel ngadepin orang-orang kayak gitu tuh. Cuma ya dari situ kita belajar. Jadi kalau ketemu orang begini lagi, gue mesti begini nih. Kadang ya kalau misalkan di rumah sakit ada yang ngeyel juga gitu Din ya. Gue pasti negornya bakal bilang, ya udah kalau kamu nggak mendengar terserah. Kalau misalnya ada apa-apa kamu tanggung sendiri. Itu gue biasa gitu. Tapi dengan bahasa yang kalimatnya sama kayak gitu, cuma bahasa yang lebih lembut, intonasinya lebih baik. Nanti dia juga kayak sungkan sendiri. Ya itu apa ya namanya, bukan efek jerah sih namanya. Psikis. Gue mainin psikis. Antem psikisnya biar dia mikir sendiri. Iya sih emang sih. Oh iya Din, emang ini kan malam-malam curhat ya. Sebenarnya ada satu cerita Din, ada dari viewer gua, dia itu ngirimin ceritanya Din. Sebentar. Apa tuh? Mana ya? Ini dia. Gue kirim ke lu ya, biar lu juga bisa baca nih.
udah gua kirim. Jadi gue bacain dulu Din ya. Boleh. Dia cerita. Kadang capek ya jadi orang yang gak enakan. Nyambung sama kita nih. Iya, kayak gue nih kayaknya nih. Yang terlalu peka sama perasaan orang lain. Hari ini aku di chat temen lama. Dulu deket, sekarang dia sudah menikah. Bentar Res. Ya, Salam untuk Kak Ares, Kak Riko. Gimana puasa kedua hari ini Kak Ares dan Kak Riko? Alhamdulillah masih berjalan normal. Kak Supri kan dia nanya gua, kok lu yang jawab? itu Kak Ares dan Kak Riko. Oh iya benar. Alhamdulillah hari ini Kerjanya harus puasa udah 2 hari, alhamdulillah lancar. Tarawih juga lancar, alhamdulillah. Semoga Kak Supri juga lancar puasa dan tarawihnya sampai selesai. Amin. Iya, amin. Dan dijaga Semoga dilancarkan kesehatannya. rezekinya ya di bulan puasa Amin. ini ya. Amin. Semoga jaga kesehatan juga ya. Terus chatnya biasa aja, tapi entah kenapa dadaku langsung gak enak. Kayak ada yang retak tapi gak kelihatan. Aku tanya, how's married life? Dibaca tapi gak dibales. Akhirnya aku bilang jujur, bukan nuntut cerita, cuma bilang aku ngerasa ada yang lagi berat di hidupnya. Dan setelah itu dia nelpon, nangis, dan dia ceritain semuanya. Dia bilang rasanya aku datang ke tempatnya, bukan secara fisik tapi secara jiwa. Kayak ada yang duduk di sampingnya, nenangin dan meluk dia waktu dunianya lagi berantakan. Aku juga gak selalu ngerti gimana itu bisa terjadi. Kalau udah nyambung secara emosional, sebagian jiwaku ikut hadir buat nenangin. Habis itu energiku habis, gula darah drop. Tapi ya begitulah, ciptaannya emang unik. Dan jadi orang yang bisa dalam tanda kutip hadir secara jiwa itu anugerah. Ya walaupun kadang bikin capek banget. Jadi kalau gua simpulin, yang ngirim ini punya temen, let's say kayak gua sama lu Din. Dan lu sudah menikah, tiba-tiba lu ngechat gua, mungkin chit chat biasa, terus gua nanya gimana kehidupan setelah married gitu, sama lu cuma dibaca dan nggak dibalas. Tapi seakan-akan pas ini akhirnya lu nelpon, lu cerita semua. Tapi walaupun lewat telepon, tapi seolah-olah tuh gua ada di samping lu gitu. Jadi lu cerita seolah-olah tuh memang bertatap muka gitu. Lu merasa lega segala macem, dan lu merasakan gua tuh ada, dan gue juga merasakan gua ada di sana. Dia punya kayak hal seperti itulah. Itu yang bikin si pengirimnya ini ceritanya capek sampai gula darah drop. Jadi lu cerita sama gua bisa olah-olah gua dateng, lu ceritain semua emosional, lu plong, gue juga ngedengarnya juga seneng, tapi guanya merasa capek banget kayak gitu. Lu mau baca terusannya deh? Nih, boleh, tapi gue Boleh. mau ini yang gue tangkep nih ya. Yang gue tangkep penonton lu ini jago banget main parabolanya. So, gue terharu bacanya. Ini kalimatnya bagus banget.
Ini sumpah dari kemarin yang ngirim ke lu nih, mainin katanya jago banget itu loh. Kayak puitis abis, jago, Cok. Oke, gua baca lanjutannya nih ya. Ya lu baca. Nih, gua bacain nih. Gua Nih, nggak- emang Lu gua bisa resapi bilang kayak gitu soalnya nih bacaan. kata-kata dan kalimatnya, gue nggak akan motong. Nih gua bacain. Kenapa gue bilang nih orang jago banget dalam merangkai bahasa, ya, merangkai kata gitu. Ada jiwa-jiwa yang diberi kemampuan untuk hadir, bahkan tanpa langkah dan jarak. Hari ini aku merasakannya lagi. Teman lama menghubungiku, dan sebelum dia bicara, hatiku sudah tahu ada luka yang sedang disembunyikan. Ketika akhirnya dia menangis, dia bilang aku datang ke tempatnya. Salah puitis Bukan lu raga, jagonya. Alah lu tapi mah jiwa. jago nyekil lu mah Diizinkan di Tuhan untuk aplikasi karaoke. menenangkan, sekedar menemani di titik paling rapuh. Aku percaya ini bukan kebetulan. Setiap jiwa punya perannya, dan mungkin tugasku adalah hadir saat orang lain lupa caranya bertahan. Itu. Kenapa gue bilang ini orang jago banget nih bahasanya nih, kata-katanya hebat. Dia bisa ngerangkai kata Paham gak guys? Paham gak sebegitu guys ya. artinya guys? Ada Paham gak artinya? jiwa-jiwa yang Nih, diberi kalau nggak kemampuan paham. untuk hadir, bahkan tanpa langkah dan Nih. jarak. Jadi dia seolah-olah Nih. datang walaupun dia nggak ada di situ. Jadi Ya. kalau dijelasin nih ya, Ya, sila kalau sok. dijelasin nih, jadi yang gue tangkap nih, Sedih ada dengan nulis. ada sebuah Kirim DM Mbak, jiwa, bacain ya ada Mbak. jiwa orang lain. Boleh. Gimana ya? Ada, jadi setiap Ini orang Pak itu Joseph, memiliki biasa, perannya masing-masing. Kalau malam Sabtu kebetulan. kita buka sesi curhat. Peran yang bercerita ini Jadi berperan jadi curhat sebagai apa aja, baik IC, baik OC. penyembuh Jadi lah, mungkin anonim ya, bisa yang disebut curhatnya. penyembuh atau Kadang pembangkit kita kalau ada yang mau rasa percaya ngomong, diri lagi kita untuk orang lain ajak yang sedang voice di sini. rapuh, sedang dalam kesusahan, butuh semangat. Nah, orang ini tuh ada gitu. Walaupun Denny nggak Denny ada menemani dia yang sedang terpuruk ini. Dia pun tahu orang ini datang ketika, mungkin kalau bahasa sekarangnya ya, lu mah datang waktu lagi susah-susahnya doang, lagi happy-happynya lu nggak ada cerita-ceritanya gitu. Yang gue tangkap nih. Tapi emang dia bilang kan, emang sepertinya emang setiap manusia itu diberikan peran-perannya, peran masing-masing. Nah, mungkin peran si yang cerita ini sebagai penerima, pendengar, penyemangat untuk orang tersebut kembali pulih gitu. Damn bro. Dengkul gua Merinding aku mah kelipet sebelum rupiah. Dengkul orang kelipet. Alah, saya dilipet sama siapa Sule? Dia itu orang yang ngirim, gue yakin sih nulisnya sambil ngeresapin juga sih. Sih. Cuman emang Ada Pak Joseph Dengkul. Din nanya podcast apa ini katanya. Biasa Pak, Bapak, curhat. kalau Bapak mau bercerita, mau curhat boleh Pak. Kalau kesah soal haru Pak, boleh. Maki-maki Boleh. aja haru di sini Pak. Ayah, Haru korupsi Pak, haru korupsi. ya ini orang yang ngirim cerita ini, yang satu pintar merangkai kata sampai apa ya, gimana ya jelasinnya. Jadi orang yang baca nih kayak langsung paham gitu artinya, langsung ngerti gitu Hmm. apa
apa yang dia bicarakan, tapi melalui bukan hiperbola mah dilebih-lebihkan, apa sih? Komposisinya pas. Ya, jadi tidak menggunakan kata-kata yang Baik. bukan menyenggol, apa ya? Ya kayak jatuhnya bukan menuduh gitu. Gimana ya? Memvonis. Ya, Memvonis itu kayak gimana ya? Lo langsung menuding gitulah, ngejudge gitu. Nah ya, merangkai kata untuk ini kata-katanya nih baik gitu. Mantap. Dan cerita. Buat yang ngirim, keep going, karena kamu udah diberikan yang mungkin semua orang itu nggak bisa. Tetap lakuin sebaik mungkin. Bisa jadi Tuhan sudah memilih kamu untuk bisa hal seperti itu. Jaga teman-teman kamu, terlebih keluarga kamu, dengan kebisaan kamu itu. Semoga jadi jalan pahalanya kamu menerima cerita-cerita teman kamu, walaupun kamu nggak bisa bantu secara fisik atau materi, tapi kamu bisa membantu secara mental, emosional, agar teman-teman kamu atau bahkan keluarga kamu sendiri merasa ada yang mendengarkan, ada yang mengerti dia. Karena hal seperti itu yang di era ini memang lagi krisis. Semoga kamu tetap bisa seperti itu, kamu pertahankan, dan aku doain kamu juga selalu sehat dan sukses. Amin. Amin. Jangan lupa juga kamu juga membutuhkan orang lain ya. Tuh. Jangan semuanya kamu pendam juga. Tuh. Kamu juga butuh orang butuh orang yang mau mendengar kamu. Tuh. Ya, jujur, semua bukan tanggung jawab kita juga. Betul. Itu tuh sebuah hal yang berat sih menurut gua. Mendengarkan sebuah cerita tuh bukan mendengar sebuah cerita, mendengarkan orang bercerita itu ya sebuah hal yang berat menurut gua. Betul. Karena kita harus tahu Karena kita harus mengerti posisinya. Betul. Harus tahu meresponnya, tidak menyakitinya. Ya, jadi emang terkadang kita yang sebagai pendengar pun merasa lelah gitu mendengarkannya. Iya. Namun semoga ya yang apa yang kamu lakuin ini ada hikmahnya. Maksudnya ada rezeki yang sebenarnya kenapa kamu diberikan ini tuh pasti ada tujuannya lah. Tapi kamu jangan lupa juga untuk selalu bercerita ke orang lain juga, jangan dipendam apapun masalahnya begitu. Udin mewakili jajaran RS Rockshoot. Dan kita juga selaku ini buat pesan buat di kota lah. Kalian yang mengepalai teman-teman kalian, jangan lupa kalian juga pernah ada di posisi mereka yang ada di bawah kalian. Segimana mungkin, sewise mungkin kalian bersikap, bertindak, berkata layaknya kalian sedang bicara sama sahabat kalian. Untuk apa menggenggam tangan orang yang tak mau digenggam? Itu sama halnya menaruh harapan di atas ketidakpastian. Alah, abing. Emang berat. Untuk kakaknya yang tadi ngirim, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Semoga kakak dikelilingi orang-orang baik. Betul.
Si Abing nge-DM, DM di mana si Abing? Bing nge-DM di mana, Bing? Handphone orang di mana ini? Oh, nih di depan mata. Lah kocak. Udah tua. Tolong ini cowok aing muter lagu Opik. Lah, nge-request. Enggak Din, si Abing cocok dong berarti dari pembahasannya. Si Abing nge-DM. Apa? Jatuh hati tak bisa memilih, Tuhanlah yang memilihkan. Saat kau kecewa itu adalah konsekuensinya, tapi saat kau bahagia itu adalah bonusnya. Tak ada yang sempurna, bahagia maupun luka. Dan ada saatnya air mata tak bisa jatuh dari sumbernya, karena kita sudah biasa merasakannya. Alah dapat dari ChatGPT mana, Bing? Anjing dijudge. Orang dijudge. Gelo si Udin. Ya kayak gitulah. Gak percaya si Abi ngomong gitu mah, gak percaya. Kalimat itu bukan hanya untuk pasangan, tapi bisa untuk ke sahabat kita atau teman-teman kita yang kita merasa dia adalah teman yang terbaik dari kita. Karena teman terbaik itu bukan soal kualitas tapi kuantitas. Betul. Jumlah itu tidak Sebanyak apapun duit. Kadang circle yang kecil itu yang benar-benar ngebantu kita, walaupun itu cuma satu orang. Tapi kadang 10 orang kalah sama satu orang. Itu. Makanya ada pepatah yang mengatakan satu musuh itu lebih banyak, 1000 teman itu masih sedikit. Tuh. Karena ya meskipun lu banyak teman, yang wise ke lu tuh cuman beberapa orang. Ya. Makanya lebih sedikit pun belum tentu sebanyak apapun belum tentu Bantu. bisa bermanfaat atau ngebantu lu ketika lu lagi rapuh, lagi terpuruk, dikusruk, ngajeleduk. Makanya mah ada pasti dalam satu circle tuh ada aja orang yang pasti bisa ngebantu. Jangan lupa juga. Kadang orangnya hanya sekedar pengen tahu, Din. Betul. Cuma sekedar pengen tahu aja. Dia bukannya care sama lu, cuma sekedar pengen tahu. Tapi kita juga tidak bisa mengontrol itu kan. Makanya ini buat semua. Kita juga nggak boleh nyalahin. Itu nggak boleh kita juga. Karena kita nggak tahu sebenarnya gimana. Makanya kadang-kadang segala sesuatu ini pilihan masing-masing ya. Gue melakukan ini gitu. Kalau kalian melakukan boleh, enggak juga nggak masalah, itu pilihan kalian. Dan itu tidak salah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya, dan itu tidak salah. Gue tidak pernah melakukan apa-apa tuh update secara status atau apapun di sosmed, karena menurut gue hidup kita itu bukan kayak etalase kaca yang siapa aja bisa lihat, siapa aja bisa tahu kita kayak gimana. Sebisa mungkin gue tutup, baik seneng baik sedih gitulah bicaranya. Yang tahu kita adalah orang-orang yang terdekat kita. Karena kalau hidup kita semua orang bisa tahu, bisa lihat, gimana kita mau menspesialkan seseorang kalau semua orang aja tahu kita kayak gimana. Tapi emang gini, Riz, orang yang biasanya yang sering update kayak gitu ya, apapun diceritain, apapun diiniin, menurut gua alay. Cuman gua tuh orang ini tuh sebenarnya lagi butuh perhatian, ngerti gak sih? Lagi butuh orang yang bisa ngertiin dia, yang bisa mendengarkan dia sebenarnya. Menurut gua tuh orang yang kayak gitu tuh
gue pernah di posisi itu, pernah. Hmm. Gue mau ngaku itu alay. Hmm. Sampai akhirnya gue nggak kayak gitu lagi. Hmm. Karena gue juga yakin kayak ya orang juga ngelihat status tuh kayak ya udah ngelewat doang kan gitu. Hmm. Tuh, emang. Tapi lu juga ntar bakal tahu siapa teman lu yang bisa ngebantu lu, siapa yang bisa mendengarkan lu, siapa yang bisa menasihati lu gitu. Hmm. Menurut gue itu orang yang harus validasi. Ya itu yang gue bilang, Bing. Dia itu sebenarnya butuh orang yang merhatiin dia gitu. Dia butuh perhatian. Kayak begitu. Emang agak susah juga sih yang kayak gitu-gitu tuh. Kadang gue pernah ngobrol sama beberapa temen yang kayak gitulah ya. Ada yang lu bilang itu benar, ada. Tapi kalau pas gue tarik benang merahnya gitu ya, lu hanya kurang bergaul. Dalam arti gini, ya lu perlu seluas-luasnya punya teman, sebanyak-banyaknya berteman. Nanti dari situ lu akan tahu lu kemana akan cerita. Lu secara naluri, secara fitrahnya manusia, lu akan tahu oh ini orang yang bisa ngedengar gua dan dia benar-benar yang care sama gua. Sebelum lu dapet orang kayak gitu, yang pernah gue bilang juga, yang pernah udah gue mention, sebelum lu dapat yang terbaik pasti lu dapet yang terburuk. Nah pun temen juga sama, sebelum lu dapet yang terbaik temen lu pasti ngelewatin teman-teman yang menurut kita gitu sampah nih gitu, pasti lu akan ketemu. Dan saat itu di waktu yang sama lu akan bicaranya, lu akan lebih wise. Teman-teman begitu tuh yang nggak baik, lu harus bersikap seperti apa. Bukan berarti harus memusuhi, enggak. Jadi lu hanya sekedar cukup tahu, bergaul tetap sama mereka, tapi ada hal-hal yang memang lu tahu cukup, batasannya. iya, cukup gua aja ini mah, lu nggak perlu tahu kayak gitu. Kadang orang yang sebenarnya udah ada sih orang yang wise sama lu tuh, cuman lu nya aja yang belum ngecun. Ngelihat. Iya. Ngecun maksudnya belum, ibaratnya apa ya, belum sinkron gitu loh. Sebenarnya ada orang yang care sama lu, cuma sinyal lu sama sinyal dia tuh belum nyatu, jadi belum ngeklop. Betul. Gue sekarang nggak pernah update SW. Sampai pasang gua pun curiga lagi ke gua, takut kesetanan lagi ke dulu. Lu ngerti gak, Res? Apa nggak ngerti? Gue kan nggak baca. Ini gue bacain. Gue sekarang gak pernah update status WhatsApp. Sampai pasang gua pun curiga lagi ke gua, takut kesetanan lagi ke dulu. Gimana? Bukan sinyal gua yang 2G kocak. Emang itu kalimatnya susah dicernanya. Jadi dia ini katanya, si Abing ini bilang dia udah gak pernah update status lagi karena takut, karena sampai pasangannya curiga. Mual balik si Abing, mual sampai balik pasangannya pasti. pun curiga. Sampai pasangannya pun curiga katanya. Udah gak update lagi. Takutnya kesetanan katanya begitu. Mereka yang ngelik otaknya. Kalimat lu susah dicerna. Otak gue mau gak 2G kocak. Ya intinya gitulah. Sampai
mungkin kalian juga pernah denger lah, Billie Eilish pernah bilang gini, apapun yang mau lu lakuin, apapun yang segala planning lu, jangan pernah ceritakan di sosial media. Jangan pernah. Tuh Billie Eilish ngomong gitu. Memang ada benernya. Segala sesuatu itu yang gue bilang tadi, hidup kita itu bukannya etalase, kayak kaca etalase yang siapa aja orang bisa lihat, bisa tahu. Dan kita juga Siapa kan orang aja. seingat gue ya, di Islam pun kan dikasih tahu apa namanya, segala planning kita itu jangan pernah kita bicarakan ke orang lain, sekalipun sama orang tua. Kalau kita mau cerita ya ke yang punya segalanya gitu, kita curhatin keluh kesah, itu baru kita cerita ke mereka. Itulah. Betul. Soalnya suka kadang Din, tar dulu Din. ketika Si planning lu Pak udah Miskin tiba-tiba nongol nanya, gue ngomong etalase kaca, dia bilang etalase berapa, Mbak? Dikira kerkun, anding. Si Acit ini ceweknya anding. Emang makanya sampai pernah kejadian kak, lu udah nge-planning terus lu bilang ke orang akhirnya nggak jadi. Wah. Itu tuh. Ya terkecuali gini ya, Makanya. planningnya misalkan gue sama lu, gue punya planning mau kerja sama lu nih. Ya mau nggak mau kita harus cerita, gue punya planning bla 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 sama lu nih, gue punya proyekan bla bla Betul. bla. Beda ya, karena kan memang lu membutuhkan Beda dia lagi gitu. kalau itu. Kenapa lu tiba-tiba mau check out? Lu check out dari mana? Pumpkin sama Acit lu ya? Gitu lah. Kayak ya emang susah. Hidup memang sulit. Terus Ekonomi pun lagi sulit. dari yang kita cerita, Dijalanin kayak sulit. dari yang kita cerita tadi sampai ada cerita masuk tadi itu Din, apa yang bisa kita ambil dari lu coba? Ini personal aja ya, dengan segala kebodohan kita lah. Jadi lu personal sama gua. Siapa? Lu. Iya Din, gue kalau nggak personal ke lu mah gue nggak peduli lagi sama lu. Damn. Info THR Din. Nanti siapa aja belum beres. Masih aja belum beres aja. Ya yang bisa aing tangkap ya. Terkadang kita harus ingat, kalau misalkan kita udah di atas itu harus ingat di bawah dulu kayak gimana. Nah, kita harus bisa menerima masukan dari orang lain. Kita juga harus bisa mendengarkan dari orang lain. Sama kuat yang THR ti Udin, lo sabar dulu. Sama aing jadi hilang kan fokus aing tadi mau ngomong apa. Ya intinya yang aing tangkap gitu sih. Yang aing tangkap gitu, terkadang orang terdekat pun belum tentu itu orang baik. Ya kalau Dan dari gua, ya udah, lanjut. Ya udah lu dulu. Lanjut. THR. Oke, siap. Ya kalau dari gua, pengalaman gua terus pengalaman lu, segala sesuatunya itu adalah kontrol kita. Benar-benar kontrol kita. Apa yang kita terima, outnya tetap di kita. Yang kita terima baik, kontrol, otomatis kita akan memberikan yang baik juga. Kalau yang kita terima buruk,
nggak mesti kita lempar ke orang lain itu buruk juga. Tetap di kontrol kita tetap harus berbuat baik. Tidak ada istilah kata orang jahat terlahir dari orang baik disakiti, nggak ada. Baik mah baik aja. Terus dari cerita yang tadi dikirim, jadilah pendengar yang baik saat teman kita lagi cerita. Jangan pernah mengcompare segala sesuatu saat teman kita lagi cerita. Jangan pernah bilang, lu mah mending, lu mah gini. Enggak ada yang kayak gitu. Kita harus jadi pendengar yang baik. Kita harus ikut merasakan apa yang dia lagi alami untuk memberikan respon yang baik ke dia. Sekalipun kita nggak ngebantu secara fisik atau materi, setidaknya kita menjadi pendengar yang baik. Tuh. Betul. Suka ada kan orang yang juga bilang, anjing, aing males cerita sama si ini dibandingin sama kehidupannya. Gitu tuh. Ya. Salah satunya makanya jangan dulu mah mending gue pengen cerita doang monyet gitu. Bukan buat marah. Bukan buat diadu marah, emosi. Emang aing juga suka kesal sama orang yang kayak gitu ya. Lagi cerita begini-begini. Mana mah mending Din. Mana mah mending. Kok belok. Aing bukan pengen dibandingin sama kisah mana ya. Ini mau main kisah bukan kisah lu. Bodo amat. Aing cuma pengen cerita doang. Main kisah tuh kayak begini. Iya, kita harus Cikal baper Din. Kita itu harus bisa menghargai orang. Apa yang dia rasakan belum tentu ringan buat dia. Bisa jadi buat kita ringan, tapi buat dia itu berat banget. Karena segala sesuatunya itu ada komposisinya masing-masing. Karena kan jelas ya, Allah itu kan ngasih cobaan sesuai kemampuan hambanya. Bisa jadi Allah ngasih ke dia cobaan itu sesuai komposisinya dia. Dan menurut kita itu ringan, ya mungkin kita dipercaya sama Allah, kita dapat cobaan yang berat. Bukan berarti kita lebih hebat, enggak. Dia pun hebat karena dia lebih bisa bertahan dan lewatin apa yang dia alamin. Itu aja. Bener kata si Abing, kalau lagi cerita terus mending ku aing cabok. Bener Din. Bener Bing, kayak gitu mencabok, bener. Cabok ku aing sia. Bener. Mending ku aing cabok. Bener. Apa Din, kelihatan banget. Apanya kelihatan banget? Ya tak aing udah ngasih keren cow. Ya udah, itu dari gue tuh sekian intinya, aja. Gitu. Jadi karena abunya iya tadi kesunut. You know, kesunut. Ya gitulah. Jadi kalau misalkan ada warga ada dari yang nonton ini ada yang pengen cerita lagi, Oh iya benar. boleh masuk ke Discord. Bagi yang mau ceritanya dirahasiakan, dianonimkan, takut orangnya menonton atau takut terlalu gimana, jadi bisa dianonimkan lewat Discord. Bisa, ntar tinggal masuk ke Discordnya, bisa di Ares, bisa di gua, masuk ke bio ke Discord, ntar ada open ticket untuk curhat. Kalau di Discord gua bisa masuk ke Discord, terus tag roll curhat. Habis tag roll curhat, di situ kalian bisa pilih tiket, open tiket. Di situ kalian bisa curhat di situ. Baik kalian mau ketik langsung atau kalian sudah ngetik, udah ada di filenya, boleh kirim ke kita. Baik cerita yang curhat kayak sekarang atau cerita horor, nanti pelan-pelan kita bacain. Kalau mau join voice juga nanti bisa.
Jadi Betul sekali. kalau yang voice ya otomatis kalian akan ketahuan lah. Tapi kalau nggak mau bisa cerita aja. Itu yang tahu hanya admin Discordnya. Kalau di gua ya pasti gua sendiri, di Udin pasti Udin sendiri. Jadi akan rahasia akan tetap dijamin. Pokoknya bakalan bocor. Bisa si Abing ngambil apa? Ambil role curhat terus open tiket curhat. Terus aing enggak bakal aing. Ini si Abing nyerita nih, enggak bakal gitu, tenang aja. Iya. Habis si Aing, Abing pokoknya. emang sengke ya, Cilepeng. Lihat cerita nenek aing Supergirl. Mahasia. Nah, nenek mana Supergirl? Adukeun sama nenek aing Batgirl. Sok. Adukeun ajik sok. Ya udah guys ya, karena ini udah berhubung udah lama juga, udah 1,5 jam. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang Makasih udah ngeramein cerita. di live chat, dan terima kasih juga untuk Pamat. Ini kali ini mah gue ya bisukan dulu. Terima kasih buat Pamat atas supportnya. Jadi aing Semoga penutupan sendiri ya. Coba terima kasih buat semuanya ya, sahur. ya semoga Pamat dan servernya selalu makin mantap, bisa mendengarkan keluh kesah playernya, dan ada beberapa misalkan hal yang memberatkan player bisa diselesaikan secara bijaksana dengan tim. Dan untuk Pamatnya sendiri ditambah rezekinya, dilancarin rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu diberikan yang terbaik oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk server mudah-mudahan terus berkembang, terus maju, terus mengupayakan agar semua playernya semua bisa dinikmati sama semua playernya. Amin. Terima kasih ya Pamat sekali lagi. Aku nggak bisa membalas kebaikan Pamat dan teman-teman di Satu Mimpi. Saya cuma bisa mendoakan agar Satu Mimpi jadi yang terbaik dan termantap. Amin. Terima kasih ya Pamat. Terima kasih atas supportnya Bapak. Ya betul, Pak Jimat. Buat kaum goleran, Direktur Udin, CEO Udin, CEO gua Din, CEO gua, saham Udin, CEO gua. CEO Ares, CEO monyet, Alah. CEO Badak. babi, CEO kucing, CEO badak Nggak ada CEO badak. mengucapkan terima kasih banyak telah ada. Yay. Oke, terima kasih ya semuanya. Warahmatullahi Bye wabarakatuh. bye 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 bye. Thank you. Dadah.